Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di kota Kabun. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya harga sawit sedang turun. Insya Allah naik, amin. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Apa kabar ibu-ibu, sehat? Ternyata Bapak Dr. Haji Ahmad MSI ini tidak selamanya bisa diikuti. Tadi saya tengok dia tegak berdiri di sini untuk dekat dengan rakyat. Saya pun pura-pura ikut pula. Rupanya angin. Mudah-mudahan kita mengikuti Pak Ahmad kedermawanan beliau, amin. Kita ikuti Pak Ahmad semangatnya beliau, amin. Kita ikuti Pak Ahmad istiqomahnya beliau, amin. Tapi di samping laki-laki yang gagah perkasa, sesungguhnya ada perempuan yang luar biasa, betul? Hadir juga bersama kita Ibu Hajah Magdalisni, ada di belakang, tidak kelihatan. Ibu, banyak yang rindu dengan ibu. Masya Allah, mudah-mudahan ibu juga sehat, amin. Datuk-datuk, bapak ibu kades, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tolong jangan berdiri di depan ibu-ibu. Mereka tengok, kata dia, masya Allah, tabarakallah. Ini namanya Desa Lubuk Bendahara. Di Desa Lubuk Bendahara ini isinya orang-orang kaya semua. Kenapa? Karena semua bendahara-bendahara disinilah lubuknya. Bendahara partai, bendahara organisasi, bendahara. Saya mendengar nama Lubuk Bendahara ini tahun 1998. 24 tahun yang lalu, ketika saya sedang berada di kota Kairo, kenalan dengan mahasiswa-mahasiswa Riau di Persatuan Mahasiswa Riau di Kairo. Saya dari Lubuk Bendahara, nama Safrudin Sa'ad. Dari sini kampungnya kan? Almarhum. Itulah awal saya dengar Lubuk Bendahara. Tapi baru sekali inilah dibawa Pak Ahmad ke Lubuk Bendahara. Pertama kali saya tausiah kemarin. Pertama kali dibawa Pak Ahmad ke Lubuk Bendahara. Padahal seluruh Rokan Hulu ini keliling, saya sudah dibawanya. Waktu mau calon bupati keliling, tapi sekali ini baru dibawa ke Lubuk Bendahara. Dalam hati saya nampaknya ada hajat yang lebih besar, nampaknya Pak Ahmad. Inilah maka dibawanya saya ke Lubuk Bendahara, karena disinilah kantong suara. Mau jadi apa Pak Ahmad? Hah? Jadi apa? Jadi gubernur katanya Pak Ahmad. Masya Allah, mudah-mudahan jadi insya Allah, amin. Tadi begitu diumumkan, MTS mendapat 150 juta, tepuk tangan semua. SMK mendapat 200 juta, tepuk tangan. Orang yang dapat duit, awak yang tepuk tangan. Kenapa masyarakat Lubuk Bendahara ikut tepuk tangan? Memangnya bapak dapat duit? Ibu dapat duit? Kenapa ikut tepuk tangan? Ikut berbahagia, ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itulah namanya cinta. Cinta artinya ingin menyertakan orang lain dalam kebahagiaan dan ikut serta dengan kebahagiaan orang lain. Maka saya yakin dan percaya orang Lubuk Bendahara adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta.
Tapi cinta ini kan masalah rasa, betul? Rasa tidak bisa diceritakan dengan kata, betul? Karena rasamu bukan rasaku. Kata siapa itu? Kata aku yang sedang kepanasan. Rasaku di sini tak bisa kau rasakan di sana, saudara. Di atas hange, di bawah lebih hange. Rupanya karpet kau plastik. Tapi kalau sudah cinta, lautan kan kuseberangi, bukit akan kudaki. Betul? Kita datang kemari semua karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatannya adalah peringatan Isra Mi'raj. Ini perlu saya ingatkan. Jangan nanti pulang ditanya apa acara tadi? Kampanye gubernur. Ini banyak yang salah paham ini. Ini adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang datang ini pulang mendapatkan pahala sebagai umat Nabi Muhammad yang masuk surga insyaallah. Amin. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj? Ketika Isra Mi'raj itu sebelum naik ke Sidratul Muntaha, sebelum pergi ke Masjidil Aqsa, dado Nabi ko dibolah. Setelah dibelah, dicuci pakai air Zam-Zam. Inilah yang disebut dengan pensucian hati. Jadi kenapa tadi ibu-ibu ikut tepuk tangan? Kenapa bapak-bapak ikut tepuk tangan? Padahal SMK yang dapat duit 200 juta, padahal MTS yang dapat 150, karena hatinya kalau hati kotor tak mungkin bisa ikut tepuk tangan. SMK dapat 200 juta, MTS 150. Kenapa kau tak tepuk tangan? Sakit hati. Tapi saya lihat tadi semua wajah cerah, ikut senang, ikut bahagia. Dipanggil pula oleh Pak Ahmad. Ustadz Somad, silakan maju ke depan. Beputu yang memperjuangkannya di atas di Jakarta, Pak Ahmad memperjuangkan duit itu sehingga turun dari Jakarta sampai ke Lubuk Bendara. Abdul Somad giliran ikut memfoto. Ditulis oleh wartawan, Riau Pos sudah turun duit ke Lubuk Bendahara, ke SMK dan MTS sebanyak 450 juta. Ustadz, kenapa yang Ustadz sebut yang 150 sama yang 200? Yang MDA 10 tadi itu tak usah kita sebut. Nanti takutnya dibalik, yang 10 itu pula yang disebut, yang 200 tak disebut. Tapi insya Allah semuanya baik. Ini penyakit umat sekarang, tak bisa ikut senang menengok kesenangan orang lain. Abdul Somad datang ke Lubuk Bendahara dikasih bunga. Saya tengok bunga Pak Ahmad kuning. Kok bunga tai ayam kok bang? Saya dikasih bunga merah. Yang kuning jangan tersinggung, yang merah jangan bahagia, karena dua-duanya bunga plastik. Sampai di atas mimbar, di atas pentas tuh aku tetap memasang. Aku tengok Pak Ahmad dibukanya. Oh, rupanya tidak dipakai untuk ceramah. Aku tengok Pak Ahmad dibuka, aku buka pula. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kalau sudah Pak Ahmad datang, tenda pun ikut jadi warna biru, membiru tenda. Untung bunga itu tak ikut membiru tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen pertama, poin pertama tentang Isra Mi'raj adalah membersihkan hati bersih. Kalau ibu beli kuali aluminium, warnanya terang benderang, tapi lama-lama kuali ini berubah menjadi warna hitam. Kuali itu yang pertama kali hitam bagian mananya? Bagian tengahnya. Masak telur ayam pagi mulai hitam.
menggoreng nasi mulai hitam, memasak tumis mulai hitam. Pertama hitam hatinya, lamo-lamo telingonya hitam. Kuali zaman dulu bertelingo, kuali anak-anak milenial sudah tak pakai telingo lagi. Apa namanya? Teflon. Baru dibeli sudah hitam. Jadi yang pertama kali kotor adalah hati. Makanya dalam Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim, hatinya kotor duluan, wa ala sam'ihim, telinga kotor, wa ala absarihim, mata tertutup, telinga tersumbat, gara-gara hati sakit hati. Saya yakin dan percaya yang datang siang ini orang Lubuk Bendahara semua hatinya bersih. Kalau tak bersih hatinya, tak mungkin dia datang menengok Pak Ahmad, anggota DPR RI, orang Rokan Hulu yang terpilih menjadi wakil rakyat, berkantor di Senayan. Kalau orang hatinya kotor, siapa yang datang? Pak Ahmad. Biarlah di situ dia yang dapat mobil dinas, dia yang dapat rumah dinas, dia yang dapat istri dinas. Istri tetap. Ini Pak Ahmad, mudah-mudahan beliau diangkat Allah derajatnya lebih tinggi lagi insyaallah. Nanti tahun 2024. Orang yang hatinya bersih ini doanya makbul. Betul? Mau datang. Abdul Somad datang karena disediakan pentas, Abdul Somad datang karena disediakan karpet, Abdul Somad datang karena disediakan atap. Tapi mereka orang Lubuk Bendahara mau datang duduk di atas karpet hijau, di atas rumput, tidak pakai atap. Inilah orang-orang yang hatinya bersih dan lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkannya pula Pak Ahmad. Maksud aku tadi memancing. Inilah orang yang lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Jangan Ustaz, jangan, mestinya begitu. Kita ulang balik. Walaupun datang tidak pakai karpet, tidak pakai atap, tidak pakai tenda, hatinya bersih, mereka nilai anting masuk surga lebih dulu daripada Abdul Somad. Sambung doanya. Kadang manusia ini sholatnya rajin, jilbabnya panjang, mukenanya bagus, tapi menengok tetangga ganti rumah baru domam. Betul cakap saya. Kadang manusia ini mukenanya putih, bajunya putih, hatinya hitam. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada baju putih hatinya hitam. Aku sendiri. Kadang awak ni salah-salah cakap balik ke badan sendiri. Alhamdulillah Allah masih sayang, tak ditunjukkannya apa yang ada dalam hati manusia. Betul. Abdul Somad ditutupi pakai peci, Abdul Somad ditutup pakai singlet, ditutup pakai baju koko, ditutup pakai sorban, ditutup pakai baleho, ditutup pakai nama yang panjang 3 meter. Ustaz, profesor, doktor, haji, Abdul Somad, LC, MA, semua gelar sudah diambil, tinggal satu yang belum, almarhum. Tapi kalau menghadap Allah, apakah profesor dibawa? Apakah doktor dibawa? Apakah peci dibawa? Apakah sorban dibawa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Menghadap Allah tak bawa harta, tak bawa anak, illa man atallah. Menghadap Allah hanya membawa biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kalau awak mati yang awak bawa adalah hati,
Maka jagalah hati dari iri dan tengoklah panitia. Apa kata panitia? Ustadz Somad kalau panas bisa ke dalam, supaya kalau Ustadz mundur ke dalam tidak malu kepanasan, karena ada alasan disuruh panitia. Panitia ini mengasih tahu dia takut kalau Ustadz ini pingsan, ada 2 tempat lagi. Nanti sore sekali lagi di Rokan Ompek Koto, nanti malam di Ujung Batu. Kalau sampai pingsan di sini, yang disalahkan panitia di sini. Paksa ketua panitia menggantikan nanti malam. Begitulah hati ketua panitia ini bersih. Kalau hati panitia tak bersih, ditengoknya Ustaz kepanasan, mampus itu. Selama ini ceramah pakai AC, selama ini ceramah masuk TV, selama ini di lubuk bendahara tahankan panas. Jadi hitam dia sekalian. Emang orang lubuk bendahara nih bersih-bersih hatinya. Nasib baik awak udah nikah. Mancing aja Pak Ahmad. Pak Ahmad senyum, ibu tak senyum. Saya berani bercanda dengan Pak Ahmad dengan ibu nih karena udah macam keluarga saya. Beliau lah yang membawa saya ke Pasir Pangarayan tahun 2010. Sekarang udah tahun berapa? 2022. Asal saya kenal dengan Pak Ahmad ini macam mana? Saya ceramah subuh di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Ceramah saya waktu itu tentang amanah. Siapa saja yang tidak amanah, nanti di akhirat dia akan dituntut. Rakyatnya, masyarakatnya meminta tanggung jawab. Bupati yang tidak amanah, bupati yang ingkar, bupati yang pengkhianat dituntut di hadapan Allah. Tiba-tiba berdiri dia pulang. Waktu itu dia bupati Rokan Hulu. Selesai acara pengajian subuh, datang kepala dinas PU. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz tak tahu siapa tadi yang balik waktu Ustaz sebut bupati. Tidak, bupati Rokan Hulu. Kenapa dia balik? Mungkin tersinggung. Aku tak peduli. Aku baru balik ceramah, mana aku tahu dia bupati. Tak berapa lama sesudah itu datang telepon masuk. Assalamualaikum. Tengok nomor tak ada nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati Rokan Hulu. Ini yang tersinggung tuh. Ya Pak, betul ini nomor Ustaz Somad. Betul. Saya sudah siap-siap ini. Jangan-jangan dibawanya ke Polres. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Itulah awal saya dibawa ke Islamic Center Pasir Pangarayan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Tahun 2016 dicoret nama saya, tak masuk lagi. Berganti bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertemanan persahabatan ini dari dulu sampai ke lubuk bendahara, dan insya Allah kami disatukan Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Tengoklah eloknya hati orang lubuk bendahara. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku sama Pak Ahmad. Mudah-mudahan berteman di dunia, bersahabat di lubuk bendahara, kami berdua masuk surga dalam Jannatul Firdaus. Amin, kata jemaah. Padahal dia tak ada doa kan. Memang orang hatinya bersih, tidak suuzon, tak buruk sangka, rezekinya lancar, dimudahkan Allah hidupnya insya Allah. Mudah-mudahan yang sawitnya satu kapling jadi 2. Ibu ini udah langsung curiga aja nih, tak enak doanya nih ujung-ujung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang pergi undangan, ada orang pergi undangan. Sampai di tempat undangan makan. Balik dari undangan berkunang-kunang.
Itu bedanya undangan tempat lain. Di undangan tempat lain sesudah balik baru kunang-kunang. Kalau di Lubuk Bendahara ini sedang undangan kunang-kunang. Balik dari undangan tadi sampai di rumah berkunang-kunang. Istri yang buah hati belayan jiwa disayang suami. Suami tak sampai hati menengok bini sakit. Dia pun langsung telpon puskesmas. Dokter puskesmas pun datang membawa balon berwarna hitam yang tak ada dalam lagu TK. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, dan biru. Tak ada balon hitam, karena balon hitam itu cuma ada di puskes. Balon hitam itu yang itu yang dipencet-pencet. Oh, tekanan darah ibu 180/170. Ibu jangan pergi jauh-jauh ya. Kenapa, Bu Dokter? Maksudnya kalau sudah tekanan darah 180/170, jangan pergi jauh-jauh, susah ngurus jenazah. Tadi ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan capcay kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Kenapa darah naik ke atas? Rupanya bukan salah kambing. Kenapa darah itu naik ke atas? Waktu undangan tadi nampak kawan makan, waktu mengambil gulai itu gelang emasnya besar. Panas ya. Langsung naik jantung. Langsung dicubit pahala kiri sudah. Balik kita bang, balik. Indo tahan lera bang, balik gitu. Dan iya orang seperti ini tak ada di Lubuk Bendahara. Betul loh. Orang Lubuk Bendahara nih hatinya bersih semua. Senang menengok orang senang dan ikut susah menengok orang kemalangan. Betul? Balik ke rumah berkunang-kunang, asam lambung naik, semua naik. Yang turun cuma satu, asam urat naik ke kaki. Salahkah kambing? Tidak. Salahkah gula? Tidak. Yang salah adalah hati. Tak bisa menengok orang lain senang. Tapi hari ini di Lubuk Bendahara semuanya senang. Semuanya senang. Senang menengok Ustadz kepanasan. Senang gak sih Pak Ahmad? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jaga hati ini supaya bersih. Anak kita sama dengan anak dia, sama-sama lahir. Kawan saya tanya, kau kapan lahir? Asal kenalan di depan kelas, nama saya si Anu, lahir tahun 1976. Kau kenapa tak ada tanggal sama bulannya? Kawan saya ini aneh, asal kenalan depan kelas, nama saya si Fulan, lahir 1976. Kau kenapa tak ada bulannya? Waktu aku lahir, ayahku tak menulis tanggalnya. Tak ditulisnya tanggalnya. Jadi gimana? Waktu sekolah mau ditulis tanggal, tak tahu tanggal bulan berapa. Jadi setelah itu kutanya lah emak, mak, aku bilo lahir. Aku tak tahu kau entah lahir bilo, tapi yang jelas waktu kau lahir itu pokok kelapu awak disambar petir. Coba kau cari di kampung awak yang sama waktu kau disambar petir. Ani cari, itulah dapat tahun 76. Kan tak mungkin. Nama Fulan, lahir waktu kelapa disambar petir. Lahir sebagai manusia, hati bersih, tapi kemudian nasib macam-macam. Nasib orang tak tahu, siapa yang menduga menjadi orang hebat.
Tapi orang yang hatinya bersih ikut senang kawan siapapun yang hebat. Kenal dengan Pak Ahmad? Oh kenal. Anggota DPR RI? Ya. Apa kehebatan dia? Kemarin dia kasih di Lubuk Bendahara 200 juta tambah 150 tambah 10. Berapa semuanya total? Entah, aku pun payah ngitungnya, banyak kali nolnya. Kau ikut senang? Aku ikut senang. Kau dapat duit? Tidak. Kenapa kau ikut senang? Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya selesai berwudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni min ibadikas sholihin. Muka sudah bersih, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Orang Islam mukanya sudah bersih. Waktu membersihkan muka itu semua mesti kena air. Jangan sampai kita jumpa sama kawan, kawan senyum, kita senyum, kita senyum, kawan senyum, rupanya kawan mensenyumkan kita. Kenapa? Karena ada tahi mata sebesar bakso. Maka wajah mesti bersih. Setelah itu kita senyum, kawan senyum-senyum kita, kita kesenyum ke dia. Jangan sampai kita senyum, orang senyum, rupanya orang mensenyumkan kita. Kenapa? Cabai mahal sekarang ya. Rupanya ada cabai menutup gigi. Makanya orang Islam disuruh berkumur gosok gigi. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, akan kusuruh gosok gigi setiap mau sholat. Subuh gosok gigi, zuhur gosok gigi, asar gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, duha gosok gigi, tahajud gosok gigi, witir gosok gigi. Umat Islam gigi yang paling bersih. Setelah bersih, muka bersih, telinga mesti bersih. Waktu kena air, nih masuk ke dalam lubang. Yang ini untuk daun telinga, bukan daun pintu. Ini untuk bagian dalam, ini untuk daun telinga. Banyak sekarang perempuan cantik, lipstik tebal, mata pakai tuxedo, bedak 2 inci, tapi lubang telinga sarang Spiderman. Telinga kotor bedaki. Maka ini mesti bersih, telinga bersih, mata bersih, gigi bersih, rambut kepala diambil air, dibasahi, bersih. Setelah itu kemudian kaki dibasahi, jari kelingking dimasukkan ke celah-celah lubang kaki. Masuk ke lubang kaki. Ke lubang kaki. Jangan sampai air tak masuk ke dalam. Ini banyak anak sekarang wudhu tak betul, diputarnya keran air, sipak-sipaknya saya. Banyak anak-anak wudhu tak betul, diambil air, biji matanya. Ambil air, langsung berdoa. Kata malaikat, mau disentilkan, masih kecil itu malaikat. Wajah bersih, tangan bersih, telinga bersih, kepala bersih, kaki bersih, hati kotor, tak diterima Allah. Itulah mengapa dibersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal mutatahhirin. Sucikan hati, barulah menghadap Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Allahu Akbar. Sebelum sholat sucikan hati. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan hati. Setelah hati bersih, wa zakara asma rabbih, menyebut Allah, fa shalla, salat. Sucikan hati, berzikir menyebut Allah, baru salat, bukan somat. Kenapa Ustaz ceramah memandang ke kanan, memandang ke kiri? Aku mesti selalu memandang seimbang, ke sini sekali, ke sini sekali. Nanti kalau aku cuma memandang kemari, yang ini marah. Nanti kalau aku cuma memandang kemari, dibilang orang Ustaz gatal. Jadi jangan ibu, Ustaz Somad itu ceramah, aku tengok ke sini macam ulat pinang. Supaya seimbang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini tak sembahyang, balik nanti dari pengajian ditanya sama istrinya, "Abang tak sembahyang?" "Aku mensucikan hati." Tak ada gunanya kita sholat, kening kita hitam macam pantat kuali, tapi kalau hati kita kotor, bersihkan hati. Sejalan antara sholat dan mensucikan hati. Kau kenapa tak pakai jilbab? Kau kenapa tak pakai tudung? Kau kenapa tak pakai baju panjang? Tidak penting kepala kita berjilbab, yang penting hati kita bersih. Ada orang model begini sekarang? Saya takutnya nanti datang orang gila, maaf cakap, bertelanjang tak pakai celana. Orang gila, kenapa kau tak pakai celana? Yang penting hati kita bersih. Kau dapat dari mana? Aku pun dengar ceramah Ustaz Somad juga. Aku cuman gila, cuman tak bodoh. Kau sudah gila, bodoh pula lagi gitu. Saya tadi menyangka kalau beginilah menengok panasnya ini nampaknya kultum. Tahu Ibu kultum? Kuliah 7. Tadi dimulai jam setengah 11. Sekarang sudah jam 11 lewat 10. Udah 40 menit saya berdiri. Tapi tak terasa Pak Ustaz. Mana terasa kalian di bawah tenda? Aku yang di sini menggelegak. Tadi bayangan saya menengok panas nih Pak Ahmad. Ini nampaknya setelah diserahkan duit 200 juta nih baliklah jamaah nih. Rupanya Masya Allah tabarakallah, yang suuzzon itu Abdul Somad. Hati kaulah yang kotor Abdul Somad. Kau sangka kami datang kemari cuma menunggu duit 200 juta? Bukan untuk kami, itu untuk SMAK tau. Masya Allah tabarakallah, hadir datang. Ada yang di tiang gawang menjaga supaya jangan sampai gol. Biasa jamaah, macam-macam. Jadi setiap jamaah ini filosofinya macam-macam. Yang di depan ini kata dia, biarlah panas berpeluh asal Ustadz itu nampak. Kalian di ujung sana di bawah pokok kayu, kata dia tidak, biarlah jauh asal suara terdengar. Karena aku kalau tak sambil merokok dengan ceramah tak masuk. Ini macam-macam Pak Ahmad. Inilah warga masyarakat Pak Ahmad yang akan memilih Pak Ahmad tahun 2024. Jadi walaupun Isra Mi'raj iklan 2024 tadi setiap 5 menit tetap diulang-ulang Pak. Jangan lupa. Jadi sekarang kalau ada jadwal, orang tahu saya dengan Pak Ahmad, di mana nanti pengajian? Di Masjid Anu. Siapa penceramah? Abdul Somad. Ada Pak Ahmad situ? Ada. Kampanye gubernur kita. Cerdasnya Pak Ahmad, tak perlu buat baleho. Untuk apa buat baleho? Buat baleho besar-besar. Diambil orang, dibuatnya tutup WC. Buat baleho besar-besar. Diambil orang, dibuatnya tutup kamar mandi. Banyak omak-omak mandi tepi sungai, itu coblos nomor. Halo, boleh pengajian? Mau cerdas Muhammad, dibuat pengajian, semua orang tahu. Asal Abdul Somad ceramah di Riau, ada Pak Ahmad di situ. Ini ingat orang, ingat 2024, ingat Abdul Somad, ingat Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini Abdul Somad nih nampaknya isi ceramahnya sekarang sudah berubah. Ini nampaknya dia mau jadi kepala dinas. Sedang jadi wakil presiden, aku tak mau. Apalagi lah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala maupun tak berkepala. Mana tahu nanti ada orang yang cakap macam-macam. Ini jawabannya. Lalu kalau Pak Ahmad jadi gubernur, Ustadz Somad jadi apa? Aku tetap seperti yang dulu. Aku tak berubah dari dulu sampai sekarang, begini-gini aja. Jadi kalau Pak Ahmad jadi gubernur, Ustadz jadi apa? Aku tak jadi apa-apa. Tapi aku senang karena dia akan membangun Islamic Center lebih besar daripada Islamic Center lokal. Aku
senang karena dia akan membangun sekolah tahfiz Quran. Kemarin datang orang ke Pekanbaru, sekolah tahfiz Quran yang dibangunnya dulu di Rokan Hulu, tahun ini yang mendaftar 350 orang, yang dapat diterima hanya seupil kecil sebesar tai hidung. Susah mau masuk, hanya Rokan Hulu saja. Tapi kalau dia jadi, maka dibuatnya sekolah tahfiz lebih besar, 1 Riau bisa menikmatinya. Itulah kesenangan. Andai dia masuk surga, maka yang pertama dicarinya adalah masuk Pak Ahmad ke dalam surga, dipersilakan malaikat. Siapa? Pak Ahmad, masuk. Pas masuk dalam dicarinya malaikat, iya, Abdul Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu di ruang VVIP. Aminkanlah. Maksud Somad tadi minta aminkan. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada keuntungan apapun, tidak mendapat jabatan apapun, tidak mendapat proyek apapun, tidak untuk dunia apapun. Tapi insya Allah kalau banyak anak-anak hafal Quran di Riau, berdiri masjid yang tegak megah berdiri, dibantu sekolah-sekolah agama, pondok pesantren, mati Abdul Somad di dalam tanah, ditimbun tanah, dimakan cacing tanah, tapi insya Allah pahala tetap mengalir ke Abdul. Ibu tetap senang? Aku dimakan cacing tanah, ibu senang. Teganya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau hati panas banyak-banyak bersolawat. Ya sudah bersolawat tadi agak terasa dingin tak? Hati yang penting dingin, betul? Walaupun kita kepanasan tak ada tenda, tapi hati kita dingin. Mereka di sana lebih dingin. Kalau hati panas bersolawat, kalau sawit turun bersolawat, kalau pupuk naik bersolawat, kalau anak bandel bersolawat, kalau sekolah dapat 10 juta bersolawat, kalau suami dilarikan pelakor, tengoklah Bu, tak mau mereka bersolawat. Kalau suami dilarikan pelakor mengamuk. Laki awak dilarikan pelakor, balik dia ke rumah, sallallahu, itu bini bodoh. Apa pula bersolawat? Laki awak dilarikan pelakor, balik dia ke rumah, siapkan sambal belacan. Gimana? Siap? Siap-siap apa? Dah, setelah kita tahu bahwa hati mesti bersih, bagaimana cara membersihkan hati? Betul? Kalau ada orang dapat nikmat, doakan. Sama-sama sekolah, satu kampus, satu kelas, tiba-tiba dia duluan kerja, sukses, rumahnya cantik, menengok rumahnya dari luar macam menengok kucing. Tiba-tiba dia pulang pakai mobil baru, cantik, lunas, tidak kredit. Kita baru juga, tapi asal dipencet klaksonnya, Ustadz Somad tuh pasti banyak duitnya itu. Wah, di mobilnya kami tengok mengkilat, seandainya ada lalat tadi hinggap terpeleset. Itu mobil Pak Ahmad. Aku kasih tahu, mana tahu ada yang naik darah tingginya menengok. Itu mobil Ustadz Somad. Apa?
detak jantungnya. Begitu menengok mobil, itu mobil Ustaz Somad, itu mobil Pak Ahmad. Begitu ku bilang itu mobil Pak Ahmad, langsung normal lagi. Alhamdulillah. Doakan orang yang dapat nikmat. Sama-sama sebaya, sama-sama satu kelahiran, sama-sama satu sekolah, nikah dia duluan, doakan dia. Datang waktu dia nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Jangan ada orang nikah, Syanu nikah, iyalah dia kan pakai pelet. Doakan dia, datang salami, selamat ya, mudah-mudahan cepat anak soleh, mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah. Tapi kalau orang hatinya tak bersih, bunyi doanya sama, tapi keluar dari mulutnya lain bunyinya. Barakallahu lakum wa barakatuh alaikum. Apa kata fotografer? Foto dulu ya Bu, foto dulu ya Pak. Ya foto. Senyum ya, semua bilang buncis ya. Buncis, buncis. Gara-gara busuk Kau sama-sama dia kuliah di Pekanbaru. Oh sama-sama kerja sama dia, sama. Kenapa rumah dia lebih besar? Kenapa mobil dia lebih mewah? Kenapa duit dia lebih banyak? Iyalah, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Ini pentingnya menjaga Jadi kalau mau membersihkan hati adalah doakan orang yang dapat Siap mendoakan Pak Ahmad? Pak Ahmad sekarang dapat nikmat, siap mendoakan Pak Ahmad? Apa doanya? Yang jilbab merah, yang jilbab hitam. Bang, sini bang. Yang baju biru, Pak Ahmad suka baju biru. Sini, sini bang. Itu yang baju biru. Sini, sini bang. Sini bang, sebentar aja. Naik ke atas. Biru pula bajunya Pak Ahmad. Doakan Pak Ahmad. Apa doanya untuk Pak Ahmad? Oh, dia malu, jadi doanya dalam hati aja. Karena doanya dalam hati 75.000. Kenang-kenangan. Masya Allah. Namanya Hangga Muhammad Putra. Ini memang baju Hangga, bukan pinjam punya kawan. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam Pak Ahmad loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lah Hangga yang naik tadi? Kalian ku panggil tak mau? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kawan-kawan Hangga senang karena hatinya bersih. Kira-kira Ustaz Somad ini hatinya bersih apa kotor? Saya kalau hati saya sedang sakit menengok kawan saya jabatannya lebih tinggi, duitnya lebih banyak, bininya lebih cantik, maka di tengah malam saya berdoa, ya Allah, jadikan kawanku ini orang yang amanah, jadikan duitnya itu untuk wakaf, infak dan sedekah. Bayangkan wajahnya, doakan pada Allah supaya dia taat kepada Allah. Siap? Siapa yang paling kita sakit hati, kita dendam, kesumat, kita marah, pejamkan mata, ya Allah, matikanlah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, ya Allah, buat stroke agak 6 bulan. Tak boleh.
Karena kalau kita doakan dia di tengah malam, maka Allah kirimkan malaikat, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, panjangkan umur Pak Ahmad ya Allah, murahkan rezeki Pak Ahmad ya Allah, anaknya yang sudah lajang dapat istri yang solihah ya Allah, anaknya yang menikah nanti jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah, dan jadikan dia pemimpin Riau sehingga kami dapat barokahnya ya Allah. Diaminkan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Saya di mana-mana kalau ceramah tuh kameranya cuma satu aja. Makanya saya fokus ke depan. Tapi di sini ada kamera di kanan, ada kamera, ada, sampai bingung sih kemana mau menghadap ini. Insyaallah tabarakallah. Begitulah orang Lubuk Bendahara. Insyaallah kalau begini rajin subuh berjamaah 4 desa, Pak Kades-Pak Kadesnya hadir, datuk-datuknya pakai baju hitam datang, lalu kemudian mereka punya gerakan subuh berjamaah, mudah masyarakat digerakkan. Kalau tabligh akbar malam ramai, biasa. Kalau tabligh akbarnya subuh ramai, biasa. Tapi siang panas terik macam di padang mahsyar, bisa ramai. Inilah yang maksud Pak Ahmad tadi. Lubuk Bendahara luar biasa, Lubuk Bendahara luar biasa, Lubuk Bendahara luar biasa. Ustadz Somad biasa di luar. Mudah-mudahan anak-anak ibu ini nanti hatinya bersih dan mereka dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urus hatimu, urus pikiranmu, urus ibadahmu, hidupmu Allah yang urus. Urus hatimu, urus ibadahmu, urus salatmu, urus salat sunatmu, jodohmu Allah yang urus. Yang belum jodoh, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak lah 3, amin. Urus hatimu, urus salatmu, urus sedekahmu, urus ibadahmu, hidupmu Allah yang urus. Tapi jangan gara-gara ini besok suami diajak sama istrinya mau manen, bang ayo kita manen, abang tak ikut manen. Urus hatimu, sawit kita Allah yang urus. Mesti juga mesti dijaga berondolnya, mesti diambil pakis-pakisnya, mesti digaruk bawahnya, mesti dibersihkan. Setelah itu berdoa baru diurus Allah. Mana tahu nanti ada suami ibu yang model begitu, bang abang tak cari makan, bersihkan hati kita, Allah yang urus. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti jam 1 dia nanya, adek mana makan siang kita? Urus hati abang, makan siang Allah yang urus. Kalau dia marah, kau udah aku kasih belanja, kenapa kau tak masak? Urus muncung abang, jenazah abang, aku yang urus. Jangan kalau abang tuh mati, ibu nanti jadi anggota IGGI, Ikatan Jodoh Jando Internasional. Semalam saya batuk seharian. Semalam batuk, kemarin batuk. Semalam Ustaz Endri datang dari Batam. Ustaz batuk, gimana kita besok ceramah sama Pak Ahmad? Userahkan pada Allah. Bangun tadi pagi, saya minum air 10 gelas. Maka di tengah jalan terkoncing-koncing. Saya minum madu 1 botol. Habis itu berselawat, ya Allah jangan sampai aku malu tak bisa ceramah nanti di Lubuk Bendahara. Sudah 1 jam ceramah, batuk ada sikit-sikit. Semalam saya tak menduga bisa berceramah. Karena kalau saya bilang ke Pak Ahmad, tolong batalkan pengajian, aku tak bisa ceramah. Oh, nanti orang akan mengatakan, tengok tuh, belum jadi gubernur sudah membatal-batalkan.
Bisa saya hadir kemari ini adalah kuasa Allah, karena niat baik orang-orang yang hatinya bersih. Maka selalu bersihkan hati, Allah mengabulkan segala permohonan doa kita kepada Allah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa momen Abdul Somad datang tadi? Isra Mi'raj. Dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, turun balik. Apa yang dibahasnya? Bersihkan hati. Hah? Cuman itu aja. Sholat tujuannya bersihkan hati. Puasa tujuannya membersihkan hati. Berzikir tujuannya membersihkan hati. Mendengarkan pengajian tujuannya ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang lain rusak, ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Maka yang bersih itu adalah hati. Kira-kira kalau ibu bapak tengok gambar baliho di belakang, mana yang ustaz? Tengoklah Pak Ahmad, sampai hati mereka nunjuk Pak Ahmad yang ustaz itu. Jadi ceritanya dulu saya dibawa Pak Ahmad ke Sungai Guntung. Sungai Guntung. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam. Sampai di Batam menginap kami di hotel, bangun pagi sholat subuh. Pak Ahmad tak pernah tinggal sholat subuh ke masjid. Diajaknya saya ke masjid. Sampai di masjid itu mau dibuat pengajian. Waktu itu saya belum viral, sekitar tahun ya jadul lah. Pengurus masjid itu tak bisa membedakan mana kami yang ustaz. Disangkanya Pak Ahmad yang ustaz. Pak Ahmad pakai jubah, pakai sorban. Jadi Pak Ahmad ini memang keturunan ulama-ulama. Nama ulama besar di Rokan Hulu namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, tamat dari Makkah. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Hajjah Siti Fatimah. Hajjah Siti Fatimah punya anak laki-laki, itulah dia Pak Dr. Haji Ahmad MSI. Jadi kalau hari ini kita tengok dia bangun Masjid Islamic Center, membangun, menolong tahfiz Quran, tidak heran karena darah beliau adalah darah para ulama, sehingga jadi apapun dia akan tetap menolong agama Allah. Dia bukan tiba-tiba mendadak jadi ustadz. Dia bukan tiba-tiba mendadak untuk kampanye menolong agama Allah. Dari dulu, sejak awal kenal sampailah hari kiamat, sampai kami mati mudah-mudahan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bisa ceramah 1 jam, saya bisa berdiri di sini 1 jam. Ini kuasa Allah yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing, jangan pulang ke rumah tetangga. Dan jaga hati. Setelah jaga hati, beribadahlah kepada Allah. Dengarkan kajian. Nanti malam akan kita sambung di ujung batu, masih membahas dalam masalah Isra Mi'raj. Untuk kebaikan-kebaikan kita semua, panjang umur, sehat badan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, Lubuk Bendahara menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk segala yang baik-baik, nenek moyang, datuk-datuk kita yang sudah mendahului kita, dilapangkan kuburnya, diampuni azabnya. Usaha-usaha dagang dilancarkan Allah SWT, semoga dimudah-mudahkan Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an. Jadikan anak cucu kami menjadi para penghafal Qur'an. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami.
wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufikmu dalam hati kami sehingga kami beramal mencari ridhamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Lombok bendahara negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Lubuk bendahara ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Lubuk bendahara ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Lubuk bendahara ya Allah. Wa in kana mu'asiran fayassirhu, kalau rezeki kami sulit dan susah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma balligh maqasida Pak Ahmad. Adapun pemimpin kami Bapak Dr. Haji Ahmad MSI beserta istri beserta keluarga, sampaikan niat baiknya ya Allah. Balligh maqasidahu, sampaikan maksud-maksud baik ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru kami dan kami selaku panitia dan juga seluruh panitia, mohon maaf jika terdapat kesalahan.